Ini jika boleh tahu untuk materi yang akan ditampilkan apakah sudah siap Bapak Elga? Sebentar, saya siapkan dulu. Baik, ini sambil menunggu materi dari Bapak Elga ditampilkan, saya ingin mengajak Bapak Ibu serta teman-teman semuanya untuk mengikuti ataupun memfollow akun media sosial kita. Ini ada learninglab.ai, ada edukasi.elektronika, dan teknolab_industri, serta channel YouTube kita yang saat ini juga sedang live, yaitu Elektronika Indonesia. Bisa di-follow terlebih dahulu Bapak Ibu serta teman-teman agar tidak ketinggalan informasi serta kegiatan seputar elektronika yang lainnya yang akan datang di masa yang akan mendatang tentunya. Ini juga untuk Bapak Ibu serta teman-teman yang sedang mencari buku, e-book, starter kit, trainer seputar elektronika, IoT, embedded system, dan juga pendidikan teknologi, bisa banget ya untuk mengunjungi halaman web store kita, ada teknolabstore.biz.id dan juga web ailearninglab.com yang menyediakan e-course dan juga program upskilling berfokus pada AI serta layanan workshop dan juga webinar AI. Ini sepertinya materinya sudah tertampil ya Bapak Ibu, bisa kita lihat bersama tanpa berlama-lama lagi. Langsung saja kita dengar penjelasan dari narasumber hebat kita kepada Bapak Elga Aris Prasetyo, SPDSE MTRT, kami persilahkan. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela liburan, Natal, dan Tahun Baru. Selamat merayakan Natal untuk yang merayakan, dan selamat liburan. Ya, ini libur akhir tahun yang lumayan padat. Saya share screen-nya udah kelihatan. Kita mulai aja. Nanti kita lebih banyak praktik ya daripada teori. Jadi kalau yang sudah punya Raspberry Pi Pico Win-nya bisa dipakai. Tapi kalau nanti yang belum punya, bisa nyoba dengan melakukan review dari rekaman Zoom kali ini. Ya, bisa digunakan untuk praktek di kemudian hari. Sudah Raspberry Pi Pico-nya tersedia. Oke, ini adalah webinar series ke-6 ya, dari rangkaian webinar series khusus yang membahas Raspberry Pi. Jadi kita tidak hanya membahas Raspberry Pi Pico yang kemarin 4 webinar pertama itu adalah webinar series dari Raspberry Pi. Kemudian webinar 5 itu Raspberry Pi Pico. Nah, sekarang yang webinar ke-6 adalah Raspberry Pi. Sekarang webinar ke-6 adalah Raspberry Pi Pico W. Oke. Oke, kali ini kita akan membuat IoT praktis sederhana. Ini bukan untuk yang sudah expert ya, yang sudah master-master ya pasti ini mudah. Ini untuk yang pemula. Jadi saya akan menunjukkan, memberikan tutorial detail mulai dari cara download Tony IDE, terus sintaks-sintaks di Raspberry Pi Pico, pakai MicroPython itu seperti apa. Nanti akan detail dari nol. Kemudian ini nanti kita akan coba bikin web monitoring via web lokal, ya, web server lokal. Jadi nanti bisa dikembangkan sendiri sesuai dengan selera masing-masing. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Elga Aris Prasetyo. Background pendidikannya memang dari teknik elektro, kemudian pindah haluan ke bisnis, manajemen bisnis, kemudian ambil S2 terapan teknik elektro di Polinema yang sub keahliannya, konsentrasinya adalah computer science,
lebih ke AI dan machine learning. Ya, aktivitas saya selain mengoperasikan bisnis juga saya senang ngajar. Jadi saya juga ngajar di jurusan Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 1 Legok Kabupaten Blitar. Jadi selain saya kegiatannya bisnis, saya juga kegiatannya ngajar sebagai guru di sana. Karena memang senangnya ngajari anak-anak tentang teknologi terkini dan lain sebagainya. Seperti yang kami lakukan malam ini di webinar ini yang gratis ini. Jadi di sini skillnya bisa dibaca sendiri yang lumayan saya kuasai, lumayan multidisiplinar ilmu, karena memang di era sekarang kalau tidak multidisipliner kalah dengan AI. Ya, jadi memang dituntut multidisipliner. Bagus sekarang jadi ahli pun, spesialis bagus. Tapi nanti akan banyak kalah dengan yang punya general spesialis. Itu yang sudah saya rasakan belasan tahun yang berkecimpung di dunia engineering. Jadi kalau kita nggak ngerti tentang bagaimana cost reduction di perusahaan, engineering itu tidak berguna juga, ya. Bagaimana kita menurunkan cost, itu tentu aja kita harus tahu tentang manajemen bisnisnya, accounting. Jadi kita harus tahu accounting untuk menurunkan cost sebagai engineer. Kemudian website sumber belajar, kalau teman-teman ngetik di Google, tutorial Arduino berbahasa Indonesia. Pasti yang muncul pertama adalah arduinoindonesia.id, itu kami yang lola. Kemudian edukasielektronika.com, kemudian arduino.biz.id. Kami juga sedang mengembangkan Teaching Factory di Teknik Elektronika Industri. Webnya adalah teismkn1ngelegok.com. Profil kami ada di teknolab.biz.id, store kami ada di teknolabstore.biz.id. Ya, ini Facebook. Saya lebih banyak aktif di Facebook ya. Bisa di-add aja di Facebook. Di IG jarang, paling ngepost 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali kalau di IG. Tapi kalau di Facebook lumayan sering, mungkin seminggu bisa 5 kali, 4 kali posting, sharing, dan lain sebagainya. Kalau ada kebutuhan bisa langsung WA ke saya, bisa ke admin bisa juga. Ya, kita masuk ke materi utama. Materinya nanti ada pengantar IoT, kemudian setup cepat, ya. Nanti mungkin yang materi keempat, yang control lab atau relay via website itu akan jadi tantangan, akan jadi PR buat teman-teman. Jadi nanti yang saya ajarkan dengan detail itu hanya sampai monitoring data via website, ya. Web server. Nanti kalau mau menambahkan kontrol, silahkan nanti ditambahkan sendiri, itu tantangan. Kalau tidak bisa, silahkan cek ke saya, ya. Itu tantangan, karena biasanya webinar itu dikasih semua, kalau dikasih semua nggak menarik, nggak akan praktek. Maka di praktik kedua, nanti silahkan teman-teman melakukannya sendiri, kalau sudah saya ajarkan semuanya, ya. Saya tutorialkan semuanya. Sekali lagi, ini memang detail untuk pemula step by step. Jadi tidak untuk yang sudah mahir atau sudah master. Memang khusus untuk yang masih pemula. Nanti kalau untuk yang master, kemarin sudah yang di seri advance pakai AI, machine learning, computer vision, image processing itu di Raspberry Pi. Webinar 1 sampai webinar 4 kemarin mulai dari basic Raspberry Pi sampai advance. Dan sekarang ke seri kemarin yang 1 sampai 4 itu mikrokomputer, sekarang kita masuk ke microcontrollernya. Nah, ini masuk ke materi pengantar IoT dan Raspberry Pi Pico W. Jadi konsep singkat IoT dan contoh penerapannya, kalau teman-teman yang belum ngerti IoT itu seperti apa. Jadi IoT itu adalah sebuah konsep yang merujuk pada jaringan objek fisik. Jadi mulai dari device, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan lain-lain
yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, konektivitas jaringan, dan memungkinkannya untuk mengumpulkan dan berbagi data tanpa campur tangan manusia secara langsung. Jadi konsepnya memang bisa melakukan interkoneksi secara mandiri yang sudah terprogram ya. Di sini mulai dari ini. Mulai dari IoT itu terdiri dari ada mobile device, edge IoT device, maksudnya 8G atau edge itu adalah bagaimana komputasi itu dilakukan secara lokal, termasuk pakai Raspberry Pi, pakai NVIDIA Jetson Nano, dan lain sebagainya. Ya, yang utama peralatannya tentu ada yang namanya data center dan monitoringnya ya. Data center ini penting karena data inilah yang nanti akan ditampilkan atau diolah di kemudian hari. Jadi IoT itu sebenarnya alat data mining yang digunakan untuk mining data. Data-data apa aja, bisa suhu, bisa kelembapan, jadi kita bisa detek atau anomali dan lain sebagainya. Sehingga nanti data-data ini bisa dilatih di kemudian hari untuk dijadikan sebuah sistem kecerdasan buatan. Ya, jadi dasar dari data-data yang diperoleh oleh kecerdasan buatan itu dari IoT. Bisa penerapannya di pertanian, di manufaktur, dan lain sebagainya ya. Nah, bisa di pertanian, bisa di manufaktur, bisa di smart city, di transportasi, dan lain sebagainya. Nah, ini ada data center, ini adalah hal paling vital di IoT adalah data center dan IoT device. Penerapannya bisa di home building, di smart city, di pesawat, kereta api, dan lain sebagainya. Ini adalah konsep dasar singkat dan penerapan IoT, mulai dari bagaimana yang kemarin kena kasus juga apa ya, Evisery. Evisery itu adalah perusahaan IoT khusus perikanan ya. Sayang sekali tersandung kasus tertentu yang tata kelolanya kurang tepat. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya sehebat apapun orang teknik, kalau tidak bisa manajemen bisnis, itu juga nggak akan jadi uang. Contoh Evisery itu jago mereka, tapi ngelola uangnya nggak jago. Maka ya tumbang juga. Maka jadi harus kita open mind sebagai engineer untuk belajar tentang manajemen bisnis dan pengelola keuangan. Nah, ini adalah pin I/O-nya dari Raspberry Pi Pico W. Ya, ini Raspberry Pi Pico W adalah I/O-nya. Mulai dari di sini ada JP0 sampai JP28. GPIO 28. Di sini sudah ada keterangan power, ground, UART, PWM, ADC, SPI, I2C, dan lain sebagainya ya. Itu sudah dijelaskan di sini. Nah, ini kami juga sudah bikin trainernya untuk anak SMK, untuk mahasiswa, dan sebagainya untuk Raspberry Pi Pico ini. Nah, perbandingannya pasti banyak yang bertanya, yang sudah akrab dengan IoT paling banyak itu pasti menggunakan ESP32 Development Board. Sebenarnya apa sih perbedaannya Raspberry Pi Pico dengan ESP32 Development Board dan penerapannya di industrial itu seperti apa? Jadi di filosofi desainnya MCU-nya atau microcontroller unitnya itu bersih ya. Jadi dia chip dengan WiFi-nya terpisah. Saya kasih contoh ini. Ini chip Raspberry Pi Pico dengan modul WiFi-nya ini terpisah. Ini adalah desain yang penting untuk kebutuhan industri. Kenapa?
Karena kalau ini digabung jadi satu seperti SoC All-in-One ESP32 yang juga ngurus WiFi, Bluetooth, dan konektivitas dalam satu chip, maka rawan dia melakukan bug, error, mungkin teman-teman macet, karena dia chipnya hanya dual core, itu dipaksa untuk mengerjakan banyak hal. Sedangkan kalau Raspberry Pi Pico, dia berdiri sendiri-sendiri. Jadi mikrokontrolnya fokus melakukan processing tanpa dia harus paralel dengan fungsi-fungsi ngurus yang lain. Jadi ini ada chip WiFi-nya terpisah. Itu lebih aman, cenderung aman. Meskipun secara clock itu secara arsitektur lebih bagus, lebih kencang miliknya ini ESP32 pakai 240 MHz kan. Raspberry Pi Pico W133 MHz. Nah, tetapi itu tadi dia mengerjakan banyak hal. WiFi di situ, Bluetooth di situ, PLC-nya di situ, processing sensor, I/O-nya di situ. Jadi rawan interference, rawan error, rawan bug, ya. Dari segi stabilitas itu sangat stabil karena tidak banyak gangguan dari WiFi. Karena WiFi dikelola chip terpisah, cocok untuk kontrol presisi dan timing yang ketat. Sedangkan ESP32 itu WiFi atau Bluetooth low energinya bisa mengganggu timer, termasuk interrupt, task background. Untuk timing kritis sering butuh trik khusus. Ya. WiFi jaringannya sama, 2,4 GHz, sama aja. Enggak, tapi yang ESP32 itu bisa untuk OTA. Saya belum pernah nyoba yang Raspberry Pi Pico W itu untuk OTA belum pernah nyoba. Nah, Bluetooth-nya itu Bluetooth 5.2 dengan dukungan software SDK masih berkembang. Ini Bluetooth-nya Bluetooth klasik dan BLE. Ya, RAM-nya 264 KB, ya, cukup besar. Layout memori rapi dan mudah dipahami, yang ini 320 KB. Tapi pembagian memorinya lebih rumit. Di sini ada GPIO-nya lebih sedikit, ada 26 GPIO, mappingnya konsisten dan dokumentasinya jelas. Nah, sedangkan ini 30 pin, tapi beberapa dipinjam untuk fitur lain, seperti touch, flash, dan lain-lain, sehingga pemetaan sering membingungkan untuk pemula. Tapi kalau yang sudah terbiasa ya nggak bingung. ADC-nya ada 3 channel, 12 bit, ya. 12 bit, kualitas bacaan relatif stabil dan linear, tapi bisa dicacah lagi menjadi 16 bit dengan kode tertentu. Ya, untuk yang ini. Kalau yang ini sama, ADC-nya juga 12 bit. Kalau Arduino yang berbasis ATmega itu 10 bit, kalau yang ini 12 bit. Perlu kalibrasi filtering yang rapi juga. Lebih banyak noise-nya ADC-nya. Jadi kurang presisi kalau untuk baca-baca data analog yang membutuhkan ketelitian tingkat tinggi. Kalau butuh ketelitian pengukuran tingkat tinggi, pakai Raspberry Pi Pico atau Pi Pico W. Nah, ini programmable I/O bisa bikin protokol custom logic analyzer mini dengan timing super presisi. Nah, yang ini tidak ada PIO, kemudian hanya capacitive touch, RMT, dan lain-lain. Native USB-nya langsung ke chip, bisa jadi USB serial, HID, sama storage tanpa IC tambahan. Kalau ini perlu. Kalau ini tidak ada IC tambahan, sudah bisa langsung pakai satu chip aja, pakai RP2040. Kalau ini butuh CP2102 atau CH340, perlu driver, install driver lagi. Tidak bisa jadi USB device custom tanpa trik khusus. Konsumsi dayanya tentu sangat irit, cocok untuk baterai power, sensor yang hemat energi. Ini lebih boros, apalagi ketika WiFi dan Bluetooth low energy itu aktif, ya.
Kalau edukasinya bisa pakai MicroPython plus Tony yang plug and play ini. Nanti akan kita praktekkan pakai Tony. Ini lebih luas bisa Arduino IDE. Dan sekarang ESP32 juga bisa pakai Tony IDE. Ya, bisa. Alasannya, jadi keunggulannya Raspberry Pi Pico itu, Pi Pico W itu karena chipnya terpisah dari chip WiFi-nya. Jadi clean, super clean. Jadi misal untuk processing atau apapun tidak akan terganggu oleh processing WiFi yang sudah jalan. Clean, super clean. Tapi kalau secara prosesor bagus ESP32. Makanya ESP32 kadang kalau digunakan untuk banyak hal itu panas. Nah, panas karena memang dia prosesnya begitu. Oke, ini blok diagram sederhana yang akan kita praktekkan hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kontrolnya itu P. Itu bisa digunakan untuk Ngapa ya? hiburan di kala liburan. Di masa air, ada deh. Enggak panas lagi. Oke. Nah, ini blok diagramnya sederhana aja. Nanti ada sensor, Raspberry Pi Pico W, ada website, browser, dan lain sebagainya. Oke, saya akan kenalkan sekilas saja tentang MicroPython. Di webinar 5 kemarin sudah, tapi ini karena banyak peserta baru, maka saya juga perlu mengenalkan yang namanya MicroPython. Jadi MicroPython itu adalah bahasa pemrograman. Kalau pakai Arduino IDE itu kan pakai C. Nah, kalau yang ini itu pakai bahasa Python. Tapi kalau untuk embedded, khusus embedded itu namanya MicroPython. Di sini bisa digunakan untuk Raspberry Pi, Raspberry Pi Pico, Raspberry Pi Pico W yang akan kita gunakan hari ini, Pi Pico 2W, Raspberry Pi Pico 2. Bisa ESP32, 8266, STM32, NVIDIA Sensor Nano, Arduino Nano. 33. Ini bisa digunakan MicroPython pakai ini. Nah, kemudian MicroPython ini memberikan lingkungan pemrograman yang efisien dengan sintaks Python yang familiar. Lebih simpel dari C. Memungkinkan kita menulis kode Python langsung di hardware microcontroller. Ya. Perbedaan MicroPython versus Python itu adalah untuk yang platform, jadi MicroPython itu khusus embedded untuk microcontroller, sedangkan Python itu untuk desktop atau server. Ukurannya ringan, sedangkan yang Python besar. Performa disesuaikan dengan microcontroller unit. Ini untuk optimal bisa untuk PC server. Library disesuaikan kebutuhan, sangat lengkap dan luas. Kalau yang Python, akses hardware langsung ke GPIO, PWM, I2C, dan lain sebagainya. Kalau yang Python itu perlu driver tambahan. Pengembangan bisa melalui REPL, UART, IDE ringan. Bisa melalui IDE maupun terminal biasa. Nah, variabel dan tipe datanya kalau di bahasa C, kita perlu mendeklarasikan tipe data. Misal integer, berarti integer sama dengan nama, nilai sama dengan 90 gitu ya. Tapi kalau di Python itu tidak perlu mendeklarasi tipe data, dia auto detect. Misal nih nama Technolab, nah ini sudah otomatis dia deteksi sebagai string. Nilai 90, nah, karena dia tidak ada koma di belakangnya, maka dia otomatis detect sebagai integer. Kita ketik suhu sama dengan 36,5, karena di sini ada satu angka di belakang koma, maka dia sudah otomatis detect sebagai float. Nah, di sini kalau aktif, true, dan lain sebagainya. Ini namanya variabel. Nah, ini variabel, ini namanya tipe data. Kalau yang ini tipe datanya adalah string, yang ini adalah integer, ini float, ini adalah boolean. Ya, jadi variabel ini untuk mewadahi data. Yang ini namanya variabel, ini operator, ini value. Begitu, jadi memahami bahasa pemrograman harus dari basic begitu.
Terus kemudian untuk percabangan bisa pakai if else sederhana seperti ini. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, karena di sini nilainya adalah 75, maka jika nilai lebih dari atau sama dengan 80, maka dia lulus. Oke. Kemudian untuk perulangan, untuk for, konsepnya seperti ini. Untuk while, konsepnya seperti ini. Nanti jadikan, kalau for, nah nanti jadi iterasi menghitung dia 1, 2, 3, 4. Jadi tipe data ini dimulai dari 0. Kalau 5, berarti dia akan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Iterasi ke 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk perulangan bisa pakai while begini. Dia akan hitung ditambah 1, maka dari 0, 1, 2. Kapan pakai for, kapan pakai while, nanti silahkan dipelajari. Untuk function, dia pakai def begini. Sapa dalam kurung nama, print halo nama. Nah, halo. Sapanya ditulis namanya Teknorat. Untuk modul kita bisa import time. Ini kalau di Arduino namanya delay. Kalau di MicroPython namanya adalah time sleep. Nah, tunggu 2 detik, maka dia akan selesai. Ini sebenarnya delay aja. Nah, ini untuk Tony IDE. Nah, ini untuk Tony IDE itu adalah Integrated Development Environment yang dirancang khusus untuk Python dan MicroPython. Nah, dikembangkan oleh University of Tartu, Estonia, cocok untuk pemula, pelajar, profesional. Biasanya digunakan untuk embedded dan IoT. Kompatibel Raspberry Pi, ESP32, dan lain sebagainya. Fitur Tony IDE ini yang pertama adalah interface bersih sederhana saja, basic, simple. Kemudian di sini adalah editor code-nya. Di sini ada terminal dalam satu jendela, simple. Kalau yang di Arduino IDE ini namanya serial monitor. Nah, ini adalah untuk live coding dan ini langsung debuggingnya. Ini untuk nambah new project. Ini untuk open save project. Ini untuk run kode. Ini untuk stop kode yang sedang berjalan. Ini untuk pilihan interpreter. Nah, mari kita praktek langsung. Nah, pertama kita harus download dulu Tony IDE. Bentar saya buka. Oke. Saya buka Chrome. Nah, gampang aja untuk Tony IDE. Itu tinggal ketik aja. Yang pertama adalah download Tony IDE. Nah, ini bisa dipilih. Ini bisa ada yang untuk Windows, untuk Mac, untuk Linux. Tinggal download aja. Download, tunggu install dan lain sebagainya. Tinggal install gitu aja. Ini installer Python dan lain sebagainya. Terus tinggal download gitu aja. Klik download, install, next gitu aja. Seperti biasa ya. Karena saya sudah punya, saya tidak melakukan download dan lain sebagainya. Dan tidak melakukan install. Bisa teman-teman coba sendiri. Sederhana aja, simple kok. Tinggal next gitu aja. Download. Kemudian next. Oke. Lalu saya buka dulu Tony IDE-nya. Sambil saya tancapkan, saya sudah siapkan Raspberry Pi Pico W-nya milik saya. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ini Raspberry Pi Pico W plus ini. Nah, sensor DHT11. Oke. Ini pakai expansion board biar mudah. Jadi kalau teman-teman butuh expansion board bisa ke Tokopedia
maupun di toko kami juga ada expansion board-nya. Nah, Tecnolab Store itu ada expansion board-nya di sini. Nah, ini ada expansion board. Ini untuk Raspberry Pi Pico dan Raspberry Pi Pico sama. Bisa di sini di Tecnolab Store. Nah, ini expansion board-nya. Ini kita buat sendiri khusus, jadi teman-teman kalau pakai ini nggak perlu cari sumber tegangan di tempat lain. Jadi sumber tegangannya udah ada di sini. Ini port I/O, sumber tegangan 3,3 volt, ground. Jadi misal butuh di HT11 tinggal pasang VCC ground output, gitu aja. Jadi kita bikin se-user experience yang semudah mungkin. Semudah mungkin. Oke, stop share. Saya buka dulu Tony IDE-nya. Tony IDE-nya saya buka dulu bentar. Tony IDE. Oke. Bentar. Share screen dulu. Share screen. Buka Tony. Oke. Oke, ini sudah kelihatan ya. Adalah tampilan dari Tony IDE. Oke. Jadi di sini ada menu file, edit, dan lain sebagainya. Nah, langkah pertama adalah tancapkan dulu agak ataskan dikit. Gini. Saya tata dulu bentar. Biarin lihat. Saya atas bentar. Oke, jadi kalau sudah menancap, karena ini sudah kita install ya, klik configure integrator, pilih dulu. Pilih, kalau hanya Raspberry Pi Pico saja bisa pakai ini. Tapi kalau Raspberry Pi Pico wajib yang RP2040 ini. Kemudian pilih yang kedetek. Bisa install dulu, biasanya harus install dulu cara installnya. Nah, di sini masih download, jadi di sini harus install dulu. Bentar. Nah, masih proses. Jadi di sini nanti harus milih kolom ya. Harusnya cepet nih. Nggak bisa langsung dipakai. Kecuali kalau sudah langsung detect ya. Kalau sudah langsung detect, pilih yang sudah kedeteksi ini. Board CDC COM berapa. Kalau belum kedetek, dia harus try to detect begini. Atau klik ini. Kita install. Waduh, ini lemot. Ini seharusnya keluar RP2, terus di sini keluar. Ah, ini nih, udah. Nah, ini RP2. Ya, terus kemudian variannya pilih Raspberry Pi Pico.
W. Ini. Raspberry Pi Go W pilih. Kemudian pilih yang terbaru. Di sini nanti ada targetnya. Karena ini sudah diinstal, mungkin nggak kedengaran, ini detect, lalu klik install gitu. Nanti otomatis akan ke install. Kalau di SP32 atau di yang namanya di Arduino itu namanya bootloader. Nah, di sini cara installnya begitu, pakai ini. Nah, karena kita sudah kedetek, kita pilih port CDC, COM3, oke, klik OK. Oke, kita coba dulu ya. Oke, nah, enaknya gini, basic, kalau untuk Python print, hello, Raspberry Pi Pico W. Jadi gini aja, saya nggak menyiapkan materi banyak, tapi saya langsung praktek live coding gini aja. Nanti kalau error-error mohon dimaklumi ya, karena kita akan live coding mendadak aja ini. Jadi nggak menyiapkan apapun. Nah, ini bisa langsung di-run begini. Ya, ini ada tertulis hello Raspberry Pi Pico W. Nah, perlu dicatat, kalau begini nih, ini nggak apa namanya, nggak tersimpan. Kalau ini dicabut, kalau Raspberry-nya dicabut, ini kode ini nggak akan jalan. Bagaimana cara kode ini biar jalan terus? Caranya begini. Save. Nah, di sini jadikan kode namanya main.py. Kode utama. Klik OK. Nah, begitu ini di-run. Nah, ini di-run. Dia akan nge-run terus. Nah, dia akan nge-run terus. Dan dia akan tersimpan meskipun cabut colok, dia akan tetap tersimpan programnya. Bedanya begitu. Kalau hanya di-run, berarti itu hanya dikompil aja, dijalankan tanpa disimpan ke board. Jadi kalau sudah dicabut, kode program itu tidak akan jalan karena hilang. Oke, begitu ya. Ya, ini untuk simpan, save, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan gunakan function, kemudian dipanggil. Kita coba begitu, biar programnya nggak panjang. Kalau programnya panjang-panjang, ribet nanti. Oke, kita mulai dulu. Yang pertama tentu saja karena ini kita detect sensor, kita akan program sensornya dulu. Nah, yang pertama adalah kita tentukan GPIO-nya dulu. Ini saya taruh di pin berapa ya? Bentar. Ini saya taruh di GPIO 15. Oke, GPIO 15. Berarti kita definisikan dulu library GPIO-nya. Yang pertama adalah kita panggil dulu library-nya, import pin. Nah, ini untuk pinnya. Saya kasih komentar gini aja. Modul GPIO. Oke. Kemudian karena pinnya kita sudah definisikan, kita sudah panggil, kita tulis lagi DHT-nya. Port DHT. Ini digunakan untuk modul untuk DHT. Ini bisa digunakan untuk dua DHT, DHT 11 dan DHT 22. Oke, lalu agar delay tadi jalan, time sleep tadi jalan, maka kita harus import time. Oh, Mas Elga, Pak Elga, ini kan model-model begini seharusnya pakai ChatGPT atau AI kan bisa. Bisa, tapi sampai teman-teman nggak akan paham. Nanti kalau ada error, suruh memperbaiki ChatGPT. Nggak selesai. Proyek kompleks saya yakin. Kalau proyek kompleks nggak selesai.
itu akan buang waktu. Tapi kalau paham programnya untuk apa akan. Nah, ini untuk delete. Oke, ini sudah. Kemudian kita akan definisikan pin DHT-nya. Di mana? Karena tadi di pin 15, maka kita akan masuk ke DHT pin. Kita definisikan begini, variabelnya, kita taruh pin, kita panggil, pin ini kita panggil. Ini variabel yang kita buat baru, ini variabel namanya pelan-pelan. Jadi saya pengen teman-teman paham kode program, ya. Jadi nggak ngawur. Ngaku programmer, tapi kopas dari ChatGPT nggak salah, tapi kan nggak paham nanti, ya kan? Maka dari itu modelnya begini aja, simple. Oke. Oke, sekarang ini sudah kita masukkan. Kemudian kita panggil sensornya. Sudah pinnya sudah kita panggil. Sekarang kita kasih variabel sensor DHT. Fungsinya kita panggil, function untuk temperatur dan kelembapannya kita panggil DHT. Kita kasih identitas ini adalah DHT 11. Kita simpan di variabel DHT pin. Nanti value sensornya kita simpan, kita alamatkan ke pin 15. Oke, begitu caranya baca begitu. Oke, sekarang perulangannya. Kalau di Arduino IDE kan pakai void loop gini kan, void loop. Kalau di Arduino IDE begini. Nah, kalau di sini enggak, while true. Nah, ini kalau untuk digunakan di Tony IDE, MicroPython. Jadi kita panggil fungsinya sensor, mengukur, measure, itu untuk mengukur, kemudian kita panggil suhu, variabel suhu kita taruh, jadi variabel sensor ini digunakan untuk manggil ini. Jadi misal ditulis begini juga langsung bisa. Nah, tapi kan panjang nih. Nggak bagus. Jadi maka kita simpan di variabel sensor begini. Nah, sensor. Nah, ini kan lebih mudah. Ini kan kelihatan. Oh, ini sensor sama sensor. Ini DHT pin, ini milik DHT pin. Ini pin miliknya ini. Kan begitu. Suhu, kita panggil sensor. Nah, temperatur. Fungsi temperatur kita panggil. Fungsi temperatur kita panggil. Kemudian di sini adalah apa ya? Lembab juga ada. Lembab gitu aja ya. Sensor humidity. Humidity begini ya. Terus kita print. Sudah selesai kita print. Suhu kita kasih begini. Ya, nah, ini kita panggil variabel suhu. Nah, ini suhunya dipanggil. Terpanggil kan suhunya. Nah, ini terpanggil suhu. Kemudian kita kasih derajat Celcius. Ntar saya copy dari Word dulu ya. Biar derajat Celciusnya bisa. Nah, saya nulisnya di keypad gimana ini derajat. Nah, saya buka Microsoft Word dulu. Saya insert simbol. Nah, ini sudah enak pakai Microsoft Word. Nah, bisa. Derajat Celciusnya harus ngopi dulu dari Microsoft Word. Kemudian print. Kelembapan gitu. Ini kan string ya. Ini kelembapan string. Lembab. Nah, lembabnya dipanggil. Oke. Sekarang kita kasih kelembapan itu dalam angka persen. Oke.
kurangnya, oh iya, ini belum kepakai, pin sudah kepakai. Jadi saya biasanya kalau ngoding urut, codingan pin sudah untuk pin, ya, codingan DHT sudah, kemudian untuk print value sudah. Sekarang ini time untuk delay. Jadi urut begitu enak, paham, benar-benar paham, biar jadi programmer beneran gitu loh. Flip, ya udah detek gitu aja. Jadi kita save ulang ke main.py. Nah, jadi otomatis dia akan running meskipun nanti cabut colok. Run, klik, suhu kelembapannya jalan. Ini jalan 3165. Coba saya tiup ya, berubah enggak? Nah, kelembapannya berubah karena tiupan, karena nafas kita kan banyak mengandung uap air. Nah, sambil dipahami, nah ya, jalan ya, kita stop. Nah, stop. Udah, nggak jalan. Paham ya, jadi ini digunakan untuk pin-pin tadi, deklarasi pin-pin yang ini. Ini digunakan untuk sensor-sensor, manggilnya begitu caranya, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita coba untuk baru. Oke, baru aja. Sekarang sensor sudah terakses. Kemudian yang belum adalah kita harus melakukan koneksi ke WiFi, ya. Karena kita mau gunakan untuk IoT, maka kita konekkan ke WiFi. Ya, kalau ke WiFi, maka ada dua library yang harus kita import. Yang pertama adalah import network, kemudian import untuk delay tetap time harus ikut. Nah, begini. Jadi untuk akses WiFi itu adalah pakai library import network. Oke. Apa ya, kalau yang utama setelah begini ya jelas langsung kita tentukan aja, simple. Nggak usah ribet. SSID-nya kita tentukan, SSID-nya. Kalau WiFi di sini, bentar, kita lihat dulu. WiFi-nya apa? WiFi kamu Teknolet. Ini nama SSID, terus kemudian password. Oke, passwordnya adalah, saya baca dulu, silahkan pakai gratis. Oke, gratis. Oke. Nah, sekarang kita bikin function untuk connect ke WiFi. Caranya seperti yang saya sampaikan, tampilkan di PPT tadi, PowerPoint tadi. Jadi untuk bikin function kita pakai perintah namanya dev, kita kasih nama aja connect WiFi ini. Oke. Nah, begini. Nah, sekarang kita buat objeknya dulu. Kalau teman-teman sudah dari informatika sudah belajar namanya object oriented programming. Jadi kita buat objeknya dulu, WLAN, WiFi-nya kita panggil network. Nah, ini network. Nah, ini dari network ini kita panggil. Kemudian kita aktifkan WLAN atau WiFi-nya. Kita panggil network. Dia sebagai station, bukan sebagai access point. Jadi sebagai klien ya.
bagi klien, maka perintahnya begini. Ya, karena terbiasa ngoding, hafal aja sebenarnya. Nah, kalau nggak terbiasa ngoding, ya harus lihat dokumentasi. Tapi karena sering ngoding, ya nggak ada yang istimewa. Karena memang untuk menghafalkan kode Python ini lebih mudah daripada namanya pendek-pendek. Kita perintahkan untuk dia aktif. Tuh, nah begini. Nah, setelah connect WiFi, jika sebelumnya sudah terkoneksi, karena ini sudah terkoneksi ya sebelumnya ya, maka dia tidak perlu ulang lagi untuk connect. Maka if WLAN is connected, jika WiFi connected, kita bikin fungsi baru di sini. Kita print aja. Nah, sudah terhubung ke WiFi, kemudian kita print aja SSID-nya ya. SSID-nya. Sudah terhubung ke Oke. Kemudian kita print alamat IP-nya. Alamat IP. Kemudian seperti biasa perintahnya tentu saja konflik return tekan ulang bulan. Ini karena saya sudah pernah terkonek. Jika sebelumnya sudah pernah koneksi ke Wi-Fi terdaftar. Karena pasti nanti dapat alamat IP-nya sama. Karena deteknya kan MAC address. Setiap MAC address nanti mendapatkan satu alamat IP khusus. Jadi kalau MAC address itu sudah pernah connect ke access point, maka biasanya sama. Maka, oh iya, bentar. Kalau belum, ya nanti kita lengkapi dulu. Kalau belum, jika belum pernah terkoneksi harus ditambahkan juga ya. Jika terkoneksi, jika belum pernah terkoneksi, jika ini WLAN jika belum terkoneksi, dia seharusnya print. Nah, dia akan menghubungkan ke copy aja lah. Lama. Oke, begini ya. Kemudian dia seharusnya menghubungkan ke WLAN. Dia harus connect ke SSID dan passwordnya. Kalau belum pernah terkoneksi. Password. Oke. Kalau jika belum pernah terkoneksi, maka dia akan ngeprint ini. Menghubungkan ke WiFi, dia akan coba connect ke WLAN dengan SSID dan password ini. Dia akan coba koneksi. Tapi kalau sudah terhubung, dia langsung ngeprint alamat IP. Yang kurang, oke kita kasih waktu ya. Maksimal koneksi, maksimal wait menunggu untuk koneksi itu 15. 15 saja, 15 detik. 15 detik.
while nanti bisa, jadi nanti menghitung. Nah, ini fungsi dari perulangan tadi, while lebih dari 0 dan tidak connect. Nah, maka dia akan ngeprint. Nah, jadi kalau lebih dari 0 dan dia belum connect, maka dia akan ngeprint lalu go, let's see, oke aja. Nah, tertulis max byte. Nah, ini ngeprint 1, 0, 1, 2, 3, dan sebagainya. Oke, max byte. Oke, sama dengan dia akan terkurangi counter down terhubung 1 dan 1 time sleep satu. Nah, logikanya saya pelajari lagi. Maksimal menunggunya 15 detik. Jika maksimal wait dan tidak terkoneksi, dia akan ngeprint dan nunggu koneksi dulu dengan counter down time sleep-nya tiap 1 detik. Oke, sudah tiap 1 detik. Nah, jika sudah berhasil, nah ini if jika copy aja dari sini. Copy. Jika WLAN berhasil connect, nah kita print lagi, print berhasil, string ini berhasil terhubung. Kemudian alamat IP-nya kita print. Ini jika connect pertama kali. Pertama IP, karena punya saya nggak connect pertama kali, nanti mungkin nggak akan muncul ya. Yang ini. WLAN. Nah, ini untuk memunculkan alamat IP. Copy aja, tutup. Kemudian else print, dia akan ngeprint gagal terhubung ke Wi-Fi. Klik. Nah, kita return lagi WLAN. Ini kalau yang belum pernah terhubung. Kalau sudah pernah terhubung pakai ini. Kalau belum pernah terhubung pakai ini. Oke, coba kita simpan ya. Jadi yang ini kita namai Wi-Fi. Nanti jadi kita tinggal panggil fungsi ini aja nanti di situ, gampang. Wi-Fi config. Oke. Nah, jadi ini pakai Wi-Fi config. Jadi bagaimana cara running? Di main.py kita panggil dia. Di main.py ini kita hapus, main.py-nya kita rubah from simple. Dari Wi-Fi config tadi yang sudah tersimpan di situ, config
Terus kita import kode program dari connect wifi. Nah, ini from wifi config, ini kita panggil, kita import yang connect wifi. Oke, kita import fungsi ini connect wifi. Oke, kita copy aja. Copy, di sini kita paste. Nah, gitu aja. WLAN sama dengan kita panggil connect wifi. Nah, gini mudahnya. Oke, coba kita save. Terus kita run. Oh, error. Bentar. Wifi config. Oke, connect wifi line. Yuk kita run dari sini dulu. Oh, ini ada yang error, salah ini. If config. Ini IP. Benar. Config. Benar. Jalan 30S. Oh, kurang ini. Pantesan nggak jalan, kita save ulang. Kurang .2. Kita coba run. Ini aja biar bisa di save ulang. Save ulang, run. Nah, ini bisa connect. Menunggu koneksi. Connect. Nah, ini kita sudah berhasil terhubung dengan alamat IP 192.168.1.14. Jadi kita sudah dapat alamat IP-nya. Lama ya terhubungi. Tadi kesalahannya cuma ini. Kurang .2. Kita sudah dapat alamat IP-nya ini. Nanti kita akan pakai untuk bikin web server menggunakan alamat IP yang tersedia ini. Kita stop dulu. Oke. Di wifi config sudah tersimpan. Ini tersimpan loh, kelihatan di sini. Nah, ini wifi config tersimpan. Nah, kalau MicroPython begitu ya. Kalau di SP32 pakai apa namanya? Arduino IDE ya langsung upload gitu aja, running jalan. Tapi kalau untuk di Raspberry Pi Pico W atau Raspberry Pi Pico kita bisa menyimpan fungsi. Jadi programnya nggak perlu panjang di main.py untuk menjalankan program utama, itu cukup panggil fungsi yang sudah kita buat di masing-masing fungsi. Jadi lebih enak. Ya kan? Di main.py-nya tinggal begini. Wifi config-nya kita simpan di fungsi tersendiri. Beres. Oke, begitu. Dari sini dulu pelan-pelan ya. Pelan-pelan sambil santai. Silahkan kalau ada yang ditanyakan bisa ke kolom chat. Sama izin saya dulu, izin ambil minum dulu ya. Saya ambil air minum dulu, izin sebentar. Ada pertanyaan. Bisa, silahkan dicoba pakai Walkbee bisa. Ya, kan langsung aja pakai Walkbee bisa. Monggo kalau tidak punya device-nya pakai Walkbee bisa. Itu langkah paling mudah untuk belajar. Silakan. Oke, sekarang kita masuk ke
Akses sensor sudah, koneksi ke WiFi sudah. Berikutnya adalah bagaimana kita bikin web server, ya. Karena kode HTML, CSS, dan JavaScript-nya itu panjang, maka tadi saya sudah siapkan khusus untuk yang itu. Jadi untuk fungsi buat HTML itu sudah saya siapkan. Nah, ini buat HTML, ya ini kodenya sudah saya siapkan, saya buka. Nah ini, biar cepat. Nah ini kode HTML-nya udah. Bagaimana cara HTML ini bisa jalan? Oke, kita simpan dulu. Kita simpan dulu di sini. Bukan. File, save as. Kita masuk di sini buat underscore HTML. Jadi fungsi baru kita simpan di sini. Oke, coba ya. Kita cek buat html.file. Oke, sudah tersimpan semua tiga-tiganya buat html config.py. Oke, sekarang kita bikin main programnya, program utamanya. Oke, program utamanya kita tulis satu-satu dari atas, pelan-pelan aja ya. Nanti kalau error ya kita baiki bareng. Yang pertama tadi apa? Oh iya, pin from machine. Yang pertama adalah kita import pinnya dulu. Pin untuk GPIO. Kemudian yang kedua library dari DHT. Oke, sudah. Kemudian kita karena pakai web server, maka kita harus butuh port untuk ya, ini ada pertanyaan ya, langsung saya jawab. Di Tony atau Microsoft apakah harus install library? Ya, kalau installnya enggak, tinggal manggil aja. Jadi dia sudah include library. Tapi kalau untuk library khusus, misal untuk image processing, dia harus install lewat terminal. Makanya ini untuk awal, silahkan dipraktekkan yang basic dulu. Nanti kalau mau yang expert, ya, expert nanti kita kasih linknya, silahkan japri ke admin, nanti biar dikasih linknya yang Raspberry Pi. Jadi rekaman yang Raspberry Pi. Atau kayaknya sudah ada di channel YouTube kita untuk install library-nya. Terus maaf Pak, saya masih belum paham maksud ESP harus run. Lalu Tony bisa dua fungsi, maksudnya gimana? Ini saya bingung juga pertanyaannya ini. Maksudnya gimana? Library itu hingga selengkap apa Pak? Cara tahunya di mana ya? Di dokumentasi Raspberry Pi-nya lengkap. Apa aja ada. Jangan khawatir. Jadi Raspberry Pi itu lebih banyak digunakan di luar negeri. Kenapa kok sekarang lebih banyak pakai MicroPython? Karena bisa kawin dengan sistem AI. Kalau sih nggak bisa. Nah, makanya sekarang banyak programmer embedded itu pakai MicroPython karena dia bisa kawin dengan sistem AI yang sekarang sudah mulai jalan. Misal bikin machine learning pakai Python, bisa langsung dijalankan modelnya menggunakan MicroPython. Nah, kalau nggak paham apa yang saya jelaskan ini, yang saya omongkan dicatat dulu aja, nanti di browsing satu-satu ya. Di browsing satu-satu karena itu memang tingkat advance-nya. Nah, salah satu alasannya karena perkembangan AI, maka banyak developer embedded itu menggunakan MicroPython, itu alasannya. Oke, kita lanjut. Karena butuh port untuk web server biasanya di port 80, maka kita import socket. Nanti kalau jelaskan ulang nanti nggak selesai ya.
Jelasan ulang nanti aja. Nanti saya share, PowerPoint-nya saya share nanti. Jadi bisa perbandingan antara MicroPython dan Python nanti saya share. Import. Kita import time-nya dulu. Oke, setelah import time, sudah ini semua ya. Kemudian yang tadi, nah, from wifi config. Nah, wifi config ini kita panggil fungsinya wifi config import connect. Jangan khawatir, ini rekamannya ada, nanti bisa diulang-ulang. Sambil disimak aja, sambil bisa interaksi, tanya langsung. Nah, ini HTML-nya dipanggil, fungsi HTML-nya adalah buat html.py, maka di sini kita panggil buat HTML. Import. Di sini HTML-nya udah kita tinggal copy aja, buat HTML ini, kita mau import di sini. Jadi kita panggil ya HTML-nya. Oke, kita urutkan lagi. Yang pertama adalah pin DHT-nya. Ya, DHT underscore pin sama dengan pin yang tadi, pin bisa, nanti saya share semua. Saya jadikan satu dalam drive, nanti file HTML-nya saya kasih. Pasti saya kasih kok, tenang aja, aman. Karena nggak selesai nanti kalau coding satu-satu HTML. Saya soalnya nggak ngajari bikin web ya. Jadi webnya nanti sudah saya sediakan untuk webnya, nanti silahkan diedit-edit tampilannya, selera. Kecuali saya webinarnya adalah pemrograman HTML dan CSS dasar, bikin UI, ya itu baru saya detailkan fungsi-fungsinya. Karena ini lebih ke IoT, maka sudah saya sediakan terlebih dahulu untuk hal tersebut. Benar. Saya share, tenang aja. Jangan khawatir. Bentar, ini sudah benar. DHT pin, DHT 11, DHT-nya oke, sensornya oke. Oke, ini sudah. Kita ulangi aja yang tadi. Fungsi dari membaca baca DHT. Kita buat fungsinya. Ini bisa sebenarnya dipisah, ditaruh lagi satu baca DHT gitu, tapi kelamaan. Karena ini cuma dikit aja, nggak usah dijadikan fungsi sendiri. Unsur. Suhu tadi kita panggil sensor dot temperatur. Kalau mau belajar web, kita bisa nanti webinar web. Kebetulan memang saya bisa semua. Jadi memang harus multidisipliner ilmu kalau mau jadi IoT engineer ya. Nggak bisa cuma satu bidang, apalagi mengandalkan ChatGPT nggak jadi. Sangat susah. Kalau mengandalkan ChatGPT sangat susah. Saya sudah merasakan berkali-kali ada orderan dari klien, itu mengandalkan ChatGPT, tim kami juga mengandalkan ChatGPT, nggak jalan, nggak bisa. Nah ini untuk baca DHT ya, DHT-nya sudah, untuk pin sudah, DHT sudah, ini pin ya, untuk pin, ini gandengannya ini. Untuk DHT, ini gandengannya ini. Sekarang kita masuk ke WiFi-nya, WiFi soket time, oke. Kita lanjut ke program utama main. Kita kasih nama main atau program utama. Oke, kita tinggal panggil aja WLAN. Dari sini connect WiFi, kita panggil. Enaknya begitu. Kalau di MicroPython tinggal panggil fungsi-fungsi yang sudah ada. Sama di Arduino IDE juga sama, tapi kan harus bikin library sendiri dan lain sebagainya. Ini kan kita tinggal simpan aja di memorinya Raspberry Pi Pico W, gampang. Ya, ini kita kasih
Berapa ya jedanya untuk connect? 2 detik aja, nggak usah lama-lama. Ini kita kasih no. Pertama, kalau gagal connect, nah ini kan ini perintah connect nih. Di sini belum ada perintah detail untuk gagal connect. Kita kasih perintah gagal connect dulu ya. Jika gagal connect, koneksi, kita kasih perintah dulu aja. Jika IP copy aja biar cepat. WLAN of conf. Oke. Ini ambil alamat dari situ, kemudian print web. Web server berjalan di HTTP. Jadi bukan pakai HTTPS ya, jadi karena non-secure masih pakai HTTP, kita plus alamat IP-nya. Jadi nanti tinggal klik bisa langsung masuk ke web. Nah, di HTTP saya benar. Kemudian jika salah, print tidak ada koneksi WiFi. Web server tidak dijalankan. Oke, return. Oke. Selanjutnya logikanya setelah kalau tidak berhasil dia return. Oke, kita buka WebSocketnya ya. WebSocketnya kita buka portnya. Alamatnya kita kasih variabel address gitu aja. Socket. Nah, kita masuk ke sini. Socket. Oke, kita masuk sini. Kita get address info. Kita ambil address info. IP-nya begini. Jadi defaultnya 80. Jadi selain IoT Engineer itu selain harus bisa hardware, ngoding juga harus bisa jaringan. Karena kalau node-nya banyak, kita harus bagi pinter-pinter bagi-bagi jaringan. Makanya ini untuk pemula ya itu next aja lah. Belajarnya S, ini aja S, socket maksudnya. Terus kita panggil lagi socket. Buat objek lagi. Setelah socket, kaitkan kita sekarang soketnya dengan alamat IP, bentar. Nah. Oke, kemudian kita koneksi L1. Listen itu maksudnya mendengarkan koneksinya. Maksudnya mendengarkan itu kita cek, oh ini sudah connect atau belum. Itu mesin lah yang menjalankan.
Kita menunggu koneksi dari browser. Nah, gini aja, kita tunggu koneksi dari browsernya. Kalau connect, dia akan langsung connect. Ngerespon. Setelah itu kita akan request dari browser. Oke, sudah, sebentar saja dulu. Oke, sudah. Ini adalah loop utama. Loop utama untuk request dari browser. Baca kita bikin variabel 2 untuk fungsi accept, ya. Tunggu sampai klien, CL itu klien, sampai accept. Untuk accept. Oke, print. Nah, ini kita kasih indikator klien terhubung dari address. Ini nanti yang di print ADR ini adalah address laptop, ya. Ini adalah address laptop. ADR ini adalah address laptop. Nanti lihat aja address laptop. Nah, kita lakukan request dari klien. Maksimum headernya adalah 1024. Request. Nah, gini caranya adalah untuk mengubah bytes. Ini maksimum 124 bytes, ya, yang terbaca dari HTTP browser. Kemudian kita decode byte ke string. Bytes ke string. Caranya begini untuk berubah. Oke, sekarang if. Oke, kita get data. Get data. Data. Ada request. Suhu. Nah, ini. Suhu dan lembab. Nah, ini suhu dan lembab kita panggil. Kita get data, ambil dari situ. Lembab. Sama dengan baca underscore BHT. Oke. Kita print. Data. Pelan-pelan. Sambil saya ngurutkan flowchart-nya, ya. Flowchart koneksinya saya urutkan. Apa itu flowchart? Nanti ya silahkan dipelajari sendiri, ya. Nggak nuntut kalau satu-satu. Jadi kalau sudah terbiasa program, akan flowchart itu akan sudah di luar kepala. Suhu lembab. Request baca DHT. Oke, dari sini diambil. Oke. Suhu lembabnya diambil. Print ke sini, masukkan. Oke. Kita masukkan ke JSON sederhana. Di variabelnya begini aja. Apa itu JSON? Ya, jadi itu adalah salah satu format data yang biasa digunakan untuk IoT engineer di web. Nah, itu adalah humidity. Temperatur adalah temperatur, jadi didatakan 0.
Temperatur kita taruh di data ke 0 pertama. Terus kita taruh di data 1. Ke 1 untuk yang ini. Tutup. Ini untuk ini untuk ini untuk ini. Betul. 3 kurung kurawal. Oke. Kita format suhu lembar. Terus kemudian oke, kita bikin header untuk HTTP JSON-nya dari klien ngirim. Begini. Ini artinya apa? Silakan dicari ya nanti ya. Ini artinya apa? Silakan dicari di kode-kode yang HTML yang pakai HTTP protokol. Saya tidak akan menjelaskan untuk yang khusus web itu tidak akan menjelaskan. Nanti saya kasih kodenya aja. Konten. Ini siapa yang coret-coret nih? Type. Jadi kontennya tipenya application JSON. Oke. Klien lagi. Connection. Oke, kita close. Oke, client send dari JSON body. Oke, kirim isi JSON-nya. Dari sini tipe close. Data JSON-nya kirim, suhu lembab, format. Oke. Kemudian kita close. Kita kasih time sleep. Kita kasih dulu. Berapa ya? 100 milisecond aja. Ini sama dengan 100 milisecond ya. 100 ms. Ini continue. Sudah. Oke, kita ambil favicon-nya. Di sini ada kode favicon ya di sini. Di sini ada. Nah, kita ambilnya dari sini. Oke, favicon request. Oke. HTTP. Bentar, request-nya favicon ini saya cek dokumentasi dulu. Oke, bentar.
Oh, ini 204 nih. 204 titik 1 titik 1 204 no content are and connection of ini. Tinggal copy aja dari sini. Tuh. Oke. CL client close. Continue. Nah, ini untuk sekarang kita bikin di halaman utamanya. Kita kasih nama suhu. Kita ambil lagi suhu lembab. Baca starting hati. Oke, sudah benar atau belum? Baca DHT itu dari sini. Oh ya, sudah benar. Oke, baca DHT sudah benar, sudah benar. Tandanya tanda biru ini berarti sudah benar. Oke. Sekarang kita print untuk value suhu. Oke, suhu itu derajat Celcius tadi kelamaan, harus ngopi di buat kelamaan C gitu aja. Oke, lembab. Lembab persen. Sen. Tutup. Oke. Nah, respons. Kita minta respons dari sini buat underscore HTML suhu lembab. Oke, kita headernya tinggal copy ini aja. Oke. Oke, kirim seluruh isi halaman. Kita send all ke browser. Oke. Close. Nah, ini kita copy lagi. Biar cepat, nggak overtake. Nah, main. Oke. Oke, main. Coba kita save dulu. Coba kita running, semoga nggak ada error. Bentar.
Saya cabut dulu aja, saya stop. Oke, saya cabut dulu. Oke, coba save. Nah, oke, kita ke browser. Bentar. Masih ada error. Coba kita running di Chrome. Duh, 192, 168, 1.14. Tuh, ada. Masih error. Bisa saya kasih lihat ya. Lucu. Nah. Saya kasih lihat. Webnya belum tampil. Saya kasih lihat dulu. Kode HTML-nya yang ke print. Bentar, saya perbaiki dulu ya. Yang ke print malah kode HTML-nya. Nah, saya cari errornya dulu. Yang ke print malah kode HTML-nya. Oh, belum ke Tony ya tadi. Masih error, bentar. Masih saya cari errornya. Coba saya save lagi dulu. Saya cabut. Saya stop. Main.py, run. Oke, saya running ulang. Oh, bisa.
Nah, saya kasih lihat ya. Oke. Nah, sudah kelihatan kan? Nah, ini webnya udah jalan. Saya coba. Nah, kelembapannya nambah karena saya tiup DHT-nya. Nah, suhu ruang di sini 30 derajat ya, lumayan panas ruangannya di sini. Nah, ini jalan, running. Nah, ini adalah monitoringnya. Dia auto refresh selama 2 detik. Per 2 detik dia akan update. Sudah ada grafiknya, ini last update-nya, informasi last update-nya, real time. Raspberry Pi Go W. Jadi ini ya selera saya memang untuk web selera saya begini. Jadi kalau mau bikin web sendiri dengan tampilan yang berbeda boleh. Tapi kalau selera saya memang ada value, ada gauk, lalu kemudian ada grafik yang real time berjalan. Itu memang standar saya bikin dashboard monitoring IoT. Nah, saya kasih lihat ya. Bentar. Besar. Saya kasih lihat untuk ini. Screen share. Nah, setiap melakukan, nah ini, nah di sini saya kasih di sini aja. Admit, nah ini klien terhubung. Klien yang terhubung ini adalah alamat IP laptopnya adalah 192.168.1.2. Dia akan otomatis mengirim. Nah, ini 30, di sini 30, value-nya di sini 71. Nah, modelnya begini. Jadi dari segi isinya tadi, bentar. Nggak bisa. Nah, begini. Tampilannya secara detail. Tadi oke sudah. Save. Oke. Jadi keuntungannya fungsi-fungsi ini bisa kita panggil sendiri-sendiri. Jadi di kode program utama itu pendek, nggak terlalu panjang. Kode panjangnya sudah kita sendirikan, kita simpan sendiri. Begitu ya. Dia jalan terus, dinamis, grafiknya juga jalan terus, humidity-nya jalan terus. Nah, bagus kan? Nah, ini untuk IoT untuk pemula. Nah, PR-nya nanti di rumah masing-masing, atau pakai Wogwi atau pakai apa, ditambahkan satu tombol untuk kontrol on off di sini. Di bawahnya value atau di atasnya value ini dikasih tombol 1 atau 2 untuk on off relay dan LED. Nanti kalau sudah mentok nggak bisa, biar diskusinya hidup, silahkan chat saya atau chat grup. Oke, itu lebih efektif dan efisien. Saya ulangi lagi, jadi keunggulannya di Raspberry Pi Pico W, setiap function yang ini seharusnya panjang kan fungsinya. Di main.py ini kan seharusnya ada kode program WiFi, ada kode program HTML. Tapi karena sudah kita simpan dalam bentuk function sendiri-sendiri, maka di sini tidak perlu panjang, tinggal panggil buat HTML dan WiFi config. Nah, gitu. Simpelnya begitu. Makanya lebih efektif dan efisien. Kalau di SP32 nanti kita perlu langsung upload program panjang. Kan gitu.
Jadi kalau mau membenahi error, mana ini yang error? Kalau yang tadi kan kelihatan. Oh, yang error cuma kurang titik 2. Kalau HTML-nya ini sudah beres, berarti yang error cuma ada di sini. Cukup perbaiki yang ada di sini. Jadi tidak mengganggu yang ini dan ini. Jadi untuk debugging program, untuk cari errornya program itu pun lebih mudah. Jadi tidak perlu kita baca semua kode. Cukup kode dari kode utama main.py aja. Begitu. Oke, saya stop. Oke, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, baik. Nanti sama admin ya, sama adminnya akan dikirim semua kode program tadi. Saya simpan semuanya nanti. Kode program yang live kita coding tadi. Itu kita simpan semua. Drive-nya dikirim ke grup. Rekamannya dikirim ke grup. Terus PowerPoint-nya kita kirim ke grup. Oke? Silahkan kalau ada yang ditanyakan, masih ada waktu 12 menit. Karena jam 10 kita sudah harus selesai. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Simpel kan? Nggak pakai Raspberry Pi Picowi. Ya memang secara board lebih mahal sedikit. 2 kali lipat lebih mahal daripada ESP32. Tapi dari sisi pemrograman, saya sudah hampir 1 tahun lebih, sedikit lah. Saya sudah jarang pakai Arduino IDE. Saya sudah jarang, hampir nggak pernah pakai Arduino IDE. Jadi saya memprogram ESP32 pun pakai Tony. Saya kasih lihat ya, apakah bisa memprogram ESP32 pakai Tony IDE? Bisa, saya kasih lihat. Saya stop dulu ini. Saya stop dulu ya. Saya stop. Saya stop. Saya kasih lihat. Kalau Tony IDE itu bisa untuk program ESP32. Configure interpreter, pilih ESP32 atau pilih ESP8266. Nah, maka otomatis dia akan bisa memprogram ESP32 maupun ESP8266. Jadi bisa. Jadi saat ini, meskipun saya pakai ESP32, tetap saya programnya pakai Tony IDE. Saya sudah meninggalkan Arduino IDE 1 tahun lebih. Apalagi saat ini semenjak diakuisisi oleh Snapdragon. Qualcomm. Diakuisisi Qualcomm saat ini, saya sudah bebas. Mau nanti sama Qualcomm Arduino IDE berbayar, terserah. Saya nggak peduli, karena saya sudah ESP32-nya sudah pakai ini. Sudah pakai Tony IDE. Jadi bisa digunakan untuk program Tony IDE. Tinggal milih aja boardnya. ESP32 bisa, ESP8266 juga bisa. Aman. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan lewat chat. Nanti kalau free, Tony IDE itu free. Selamanya kan free. Dia bentuknya adalah kayak yayasan ya, bukan perusahaan. Ini kayak yayasan itu. Jadi foundation modelnya. Jadi dia dikembangkan oleh MicroPython juga free. Ya itu sudah satu paket. Tony itu IDE-nya, MicroPython itu bahasa pemrogramannya. Jadi sebagai bocoran ya tadi, meskipun pakai ESP32, ESP8266, saya tetap pakai MicroPython dan Tony IDE. Untuk saat ini, sudah 1 tahun lebih. Saya nggak pakai lagi Arduino IDE. Untuk proyek-proyek IoT, yang terhubung dengan AI apalagi, yang butuh running model langsung, model dari hasil pelatihan machine learning, pasti saya langsung pakai MicroPython. Seperti itu. Oke, terima kasih waktunya. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa langsung chat saya secara pribadi. Saya bisa diganggu kapan saja. Jam 7 pagi sampai jam 1 malam, pasti saya balas. Saya karena tidurnya hanya 4 jam per hari. Jadi mulai jam 1 sampai jam 5 itu saya tidur, selebihnya saya, ya tentu saja kalau pagi ada kegiatan pagi dan lain sebagainya, tapi mulai kerja lagi jam 7.
Oke, terima kasih teman-teman atas antusiasmenya. Saya kembalikan ke MC. Silakan Mbak Anggra ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Elga Aris Prasetyo, SPD SEMTRT, atas paparan materi dan juga praktik yang sudah diberikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sesi pemaparan materi dan juga praktik sekaligus tanya jawab sudah terlaksana. Ini ada beberapa informasi penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Bagi Bapak Ibu serta teman-teman yang ingin mempelajari Raspberry Pi Pico W dengan mudah dan juga terarah, kami menyediakan trainer Raspberry Pi Pico W dengan banyak sekali keunggulan seperti trainer siap pakai untuk pelatihan menggunakan Raspberry Pi Pico W dengan konektivitas Wi-Fi terintegrasi, sudah terintegrasi Internet of Things dan dapat dikoneksikan ke internet untuk monitoring jarak jauh, juga sudah kompatibel dengan software Tony IDE, mudah dipelajari bagi siswa, mahasiswa, maupun guru ataupun dosen, dan juga sudah lengkap tentunya dengan dokumentasi dan juga source code. Dengan keunggulan yang seperti itu, kami membuka harga PO yaitu cuma 912.000 saja. Cuma harga 912.000 saja Bapak Ibu sudah bisa membeli trainer Raspberry Pi Pico W. Untuk link pembelian, mohon maaf untuk nomor pembelian ini bisa dicatat ataupun bisa di screenshot terlebih dahulu ya Bapak Ibu agar mempermudahkan proses pembeliannya. Nanti untuk nomornya juga akan saya cantumkan di kolom chat. Ini selain dengan keunggulan seperti itu, trainer Raspberry Pi Pico W juga sudah berisi 25 project. Salah satunya ini ada monitoring nilai ADC menggunakan web server. Ini ada control relay menggunakan Blink IoT dan masih ada 23 project lagi yang bisa Bapak Ibu serta teman-teman coba. Ini apakah sudah dicatat Bapak Ibu? Oke, nanti jika belum catat akan saya share ya kembali di kolom chat. Baik Bapak Ibu serta teman-teman yang belum sempat menyampaikan pertanyaannya bisa ditanyakan melalui grup. Grup tersebut bersifat permanen ya Bapak Ibu, jadi dimohon untuk tidak keluar karena jika ada informasi webinar selanjutnya akan kami informasikan melalui grup tersebut. Termasuk untuk sertifikat webinar malam hari ini juga akan kami informasikan lebih lanjut melalui grup tersebut. Ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ini saya ucapkan juga selamat Hari Natal kepada yang merayakan. Semoga ilmu yang sama-sama kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini sebelum saya tutup akan saya cantumkan ya untuk nomor pembeliannya di kolom chat bisa Bapak Ibu catat. Sudah saya share di kolom chat, bisa Bapak Ibu hubungi untuk pembelian trainer Raspberry Pi Pico W. Baik, begitu saja. Sudah waktunya istirahat karena sudah menunjukkan hampir jam 10 malam ya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mohon maaf bila ada salah kata sebagai MC pada malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.